Sebagai orang percaya, kita harus mengerti firman Tuhan secara utuh sehingga kita berjalan dalam keseimbangan. Kita harus mengenal Tuhan juga secara utuh. Kita harus melihat setiap firman Tuhan dari semua sisi supaya tidak salah paham. Banyak orang Kristen hidupnya jatuh bangun, hidupnya berantakan. Penyebabnya seringkali bukan karena kurang berdoa, juga bukan karena tidak punya iman, tetapi seringkali karena salah pengertian akan firman Tuhan. Kenapa bisa salah pengertian? Pertama, bisa karena memahami firman dengan pengertian sendiri. Kedua, karena membaca firman Tuhan hanya dari satu sisi. Karena kita mendapatkan pengertian firman yang salah, maka kita akan mengambil keputusan dengan salah, kita bertindak salah dan menghasilkan hal yang salah. Contoh, ada banyak orang yang berpikir bahwa nasib kita hanya ditentukan oleh Tuhan. Makanya kita selalu berkata, nasib kita ada di tangan Tuhan. Mati hidup kita juga ditentukan oleh Tuhan. Salah. Karena nasib hidup kita ditentukan oleh 4 hal. Pertama, nasib kita memang ditentukan oleh Tuhan. Nasib hidup kita ditentukan oleh Tuhan kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dengan cara kita mau taat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga Tuhan yang mengendalikan hidup kita. Tapi ada hal-hal yang lain yang bisa menentukan nasib hidup kita. Yang kedua adalah nasib hidup kita juga ditentukan oleh perkataan-perkataan kita. Di dalam kitab Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Nasib kita ditentukan oleh apa yang kita katakan. Lihat, ada orang-orang yang dibenci banyak orang hanya karena mulutnya. Ada banyak orang yang susah memperoleh pekerjaan, di mana-mana dipecat karena mulutnya. Ada orang masuk penjara karena mulutnya. Ada banyak pernikahan yang hancur karena perkataannya. Apakah ini rancangan Tuhan? Tidak. Tetapi karena perkataan-perkataan yang bodoh yang keluar dari mulut kita lah yang menentukan nasib kita. Seorang ibu datang kepada hamba Tuhan sambil menangis, minta didoakan karena dia sedang stres menghadapi anak perempuannya yang hidup free sex. Dan setiap kali menegur anaknya yang sekarang sudah beranjak dewasa, anaknya melawan ibunya dengan berkata, bukankah ini yang kamu mau selama ini? Kenapa? Karena selama dia masih kecil, ibunya menuntut dia mendapatkan nilai yang terbaik karena ibunya bangga. Tetapi anak ini tidak sanggup, sehingga ibunya kalau marah selalu berkata, memang kamu dasar sundal, kamu bodoh, kamu kalau besar nanti kamu jadi sundal. Dan itu sangat melukai hati anaknya. Tapi pada waktu dia masih anak-anak, dia tidak bisa melawannya. Sampai beranjak remaja pun ibunya selalu mengatakan dia sundal. Dan pada waktu dia mulai dewasa, dia mulai berani melawan orang tuanya dan dia hidup free sex. Dan setiap kali ditegur ibunya, dia selalu berkata, bukankah ini yang ibu mau dari hidupku? Sehingga ibu ini berkata, saya telah bersalah. Perkataan-perkataan saya telah menjadikan anak saya benar-benar menjadi sundal. Jadi perkataan kita menentukan nasib hidup kita. Ada seseorang yang pernah konseling kepada saya, karena dia bekerja dimanapun, tidak lama pasti dipecat. Dia orang yang selalu mengeluh dan semua orang sangat tidak suka mendengar perkataan-perkataan dia, termasuk bosnya. Bahkan dia berkata begini, ada banyak teman-teman yang punya informasi pekerjaan, tetapi mereka selalu menawarkan pekerjaan kepada orang lain, bukan kepada saya. Ternyata teman-temannya semua punya keluhan yang sama tentang orang ini. Mereka semuanya berkata, anak ini kalau dikasih pekerjaan bukannya berterima kasih, tetapi ada saja kejelekan yang dia temukan untuk mengeluh dan menjelek-jelekan orang kepada orang lain. Misalnya, dia pekerjaan begini dikasih sama saya, coba kalau enak pasti dikasih orang lain. Pekerjaan ini susah lah, pekerjaan ini berat lah, gajinya kecil lah, dan sebagainya. Dia punya mulut yang jahat, sehingga teman-temannya waktu melihat dia dipecat sekalipun di tempat mereka bekerja sedang mencari pegawai baru sekalipun, tidak ada orang yang menawarkan pekerjaan itu kepada dia karena mulutnya. Apakah ini adalah rencana Tuhan?
Tidak, tetapi karena dia tidak mau mengubah mulutnya. Firman Tuhan berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi kita akan memakan buah dari hasil perkataan kita, baik atau buruk, baik atau jahat. Di dalam terjemahan NCV di situ dikatakan, apa yang Anda katakan bisa berarti hidup atau mati. Mereka yang berbicara dengan hati-hati akan dihargai. Bahkan kita dihargai atau tidak oleh orang lain. Kita dipercaya atau tidak. Kita bernasib mujur atau bernasib malang. Kita berumur panjang atau pendek juga ditentukan oleh perkataan-perkataan kita. Di dalam terjemahan isi Bible dikatakan begini, kata-kata bisa menyelamatkan hidup dan menyebabkan kematian. Jadi kamu harus menerima hasil dari apa yang kamu katakan. Firman Tuhan berkata, perkataan-perkataan kita bisa menyelamatkan hidup kita, bahkan bisa menyebabkan kematian. Abigail menyelamatkan seluruh keluarganya dari kematian yang pada saat itu Daud dan 400 tentaranya akan membunuh keluarganya, tetapi dia bisa membatalkan bencana itu karena perkataannya. Tetapi banyak orang menghadapi masalah dalam hidupnya, dia bisa dibunuh, dia bisa dipukulin orang karena mulutnya. Yang ketiga, nasib kita juga ditentukan oleh apa yang kita tabur. Kita suka tidak suka, tahu atau tidak tahu, kita akan menuai dari hasil apa yang kita tabur. Kita akan menuai kejahatan kalau kita menabur kejahatan. Kita akan menuai hal yang baik kalau kita selalu menabur hal yang baik. Semakin kita menabur terus-menerus hal yang baik, maka kita akan terus-menerus menuai hasil yang baik. Dan yang keempat adalah nasib hidup kita ditentukan oleh keputusan-keputusan apa yang kita ambil. Keputusan yang salah akan membuat kita menghadapi masalah, sementara keputusan yang tepat dan benar akan menghasilkan hal-hal yang baik. Contoh, hidup kita saat ini adalah hasil dari keputusan-keputusan kita yang kita ambil di masa lalu. Dan keputusan-keputusan yang benar, keputusan-keputusan yang tepat hanya bisa diambil oleh orang-orang yang bijaksana dan berpengetahuan. Itu sebabnya Alkitab mengajar kita tentang apa itu hikmat. Dan Alkitab juga mengajar kita pentingnya punya pengetahuan. Pada waktu kita memiliki banyak pengetahuan, maka akan menolong kita semakin berhikmat. Orang yang wawasannya luas, dia akan menjadi orang yang lebih bijaksana karena pikirannya terbuka. Contoh, banyak orang yang berkata, kalau saja aku tahu ini dari dulu, pasti nasibku tidak seperti ini. Kenapa? Karena pengetahuan yang benar membuat kita bisa membuat keputusan-keputusan yang benar. Ada seorang bapak yang memiliki uang tabungan untuk masa pensiunnya sebesar 1 miliar rupiah. Dia mempersiapkan tabungannya itu untuk masa pensiunnya. Suatu saat ada orang yang menawari dia untuk menanamkan saham untuk usaha yang mereka bangun. Dan 1 miliar ini dia taruh kepada orang itu semuanya. Dan ternyata uang itu dilarikan, dia ditipu. Kenapa dia sampai mengambil keputusan yang salah? Karena dia kurang pengetahuan. Orang-orang yang berpengalaman, dia tahu dia tidak akan menginvestasikan seluruh uangnya dalam satu bidang. Ada quote yang berkata, jangan menaruh seluruh telurmu di dalam satu keranjang. Maksudnya apa? Karena kalau jatuh, maka telur itu semuanya akan pecah dan tidak bisa diselamatkan. Tetapi taruhlah telur itu di dalam beberapa keranjang. Kalau satu jatuh, paling tidak kita bisa menyelamatkan yang lain. Demikian juga di dalam menanam saham. Kita jangan menanam seluruh uang kita hanya dalam satu keranjang atau hanya dalam satu usaha. Kedua, perlu pengetahuan supaya kita tidak ditipu orang. Juga butuh yang namanya kepekaan rohani. Kepekaan rohani seringkali menyelamatkan hidup kita dari keputusan-keputusan yang salah. Tuhan Yesus memberkati.